Halo semuanya. Wah, baiklah guys. Kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung saja. Kali ini temanya tentang firasatmu yang akan segera terjadi di akhir tahun 2022 ini ya. Jadi kita lihat ini prediksi ya tentang firasatmu yang akan segera terjadi di akhir tahun ini gitu. Oke. Thank you. Wah, to the wah. Idih. Ih to the ih lah. Ih gitu. Aku ngerasa ada loh. Ya, mungkin beberapa dari kita ya. Beberapa dari kalian yang bisa aja entah suatu saat punya feeling ya. Bisa saja suatu saat kita akan punya firasat. Firasat saya ya. Sepertinya ada nih yang mau datang lagi. Firasat saya kayak ada yang mau hadir lagi gitu say ya. Ternyata ada tuh yang akan terjadi di akhir tahun ini. Dan ini ada orang yang sudah kamu kenal. Sudah ditandai ya. Ya saya udah tandai loh say. Kayaknya orangnya ini deh. Kayaknya ini ono deh. Ya aku rasa ada loh itu. Firasatmu, feelingmu, kata hatimu ya, itu ada yang benar dan menjadi nyata di akhir tahun ini. Kan bisa siapa aja ya, bisa dia, bisalah entah dari pertemanan lah, dari keluarga. Ya ada firasat ini suatu saat ada yang mau mencari, ada yang mau datang lagi, dan itu kejadian ya, terjadinya di akhir tahun ini. Cuma aku ngerasa ini beberapa dari kita ya sudah gitu. Ya udahlah say ya udah guys, kalau ada yang datang ya silakan, enggak juga ya udah gitu. Jadi kamu kayak melepas kemelekatan, kamu melepas rasa-rasa ekspektasi gitu. Ya nggak berharap lah, ngapain terlalu berharap gitu, apalagi sama manusia. Kalau misalnya dia mau berbuat baik ya silakan. Kalau masih toksik ya udah biarin lah. Gitu. Jadi kayak ya udah nggak mau ketergantungan, nggak mau menggantungkan harapan dengan siapapun ya. Pokoknya sama manusia gitu, itu bisa bikin kecewa. Terus aku ngerasa ini ada ya di akhir tahun, mungkin kayak punya firasat ya. Ada nih yang mau datang karena butuh, ada nih yang mau muncul karena perlu. Ya sudah ya. Kamu mau respon atau enggak ya terserah gitu. Dan aku rasa ada ya firasat kita kayak ya menurut aku ya say, kayaknya dia udah sadar deh. Sepertinya dia sudah sadar apa yang udah dia lakukan, atau dia udah sadar mungkin ya apa yang perlu dia lakukan. Ya, begitulah. Cie. Wah, tuh wah. Tara, ih gemoy banget. Aku mulai dari sini ya. Ini nanti guys. Baiklah, dari sini dulu kak. Ini di mana nih? Ya udahlah. Langsung lah. Kita lihat ya. Ini aku udah tarik energinya. Kita lihat firasatmu ya, yang kemungkinan ini bisa terjadi, segera terjadi di akhir tahun ini. Oke.
Ada tentang bersembunyi, ya. Wah, jadi misalnya nih, menjelang akhir tahun ini ya, aku ngerasa ya, ada firasat nih. Nah, entah siapalah, bisa kamu, beberapa dari kalian punya firasat. Ya, kalau ada sesuatu atau seseorang bersikap aneh, mungkin ada yang bersembunyi atau ada yang disembunyikan, begitu. Misalnya, ini kelakuannya begini, si itu kelakuannya begitu. Oh, ada yang disembunyikan nih, nggak beres nih, ada aroma-aroma yang disembunyikan. Dan memang benar gitu, ada yang disembunyikan seseorang ya, ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ini ada juga tentang perasaan ya, misalnya kayaknya dia bersembunyi ini, atau dia bersembunyi dulu karena ya ada perasaan yang dia pendam, entah apa yang dia rasakan gitu. Bisa juga terjadi sesuatu padanya, jadi dia bersembunyi, atau dia belum bisa menghadapi, makanya dia bersembunyi. Oke, atau apalah, mungkin ada orang-orang manipulasi ya, itu biasanya bersembunyi gitu. Tapi ya itu nggak selamanya lah ya, bersembunyi ini ada waktunya, nanti keluar juga kok ya. Bakalan keluar. Oke. Nih, jantung akan terasa tiba-tiba deg-degan karena ada yang mau datang. Tapi kamu akan berusaha tenang untuk respon yang akan diberikan. Wah, ini relate ya, nyambung loh kak. Jadi, entah kapan ini ya, pokoknya menjelang akhir tahun inilah, bisa aja ya suatu saat jantung kita akan terasa tiba-tiba dak dik duk ser. Tiba-tiba kok deg-degan ya kayak ada yang mau datang ya, atau nggak tahu kenapa ya kak, kok tiba-tiba aku deg-degan gitu. seperti seperti ada yang mau datang. Ini ada loh, aku rasa firasat-firasat kalian itu memang akan terjadi ya. Tanda-tandanya itu ya, salah satunya jantungmu tiba-tiba nanti deg-degan, seperti ada yang mau datang, seperti ada yang mau menghampiri, seperti ada yang mau menghubungi. Jadi kayak tanda-tandanya deg-degan tiba-tiba gitu ya. Kalau deg-degan tiba-tiba gitu ya, ya ada pertandanya, seseorang atau sesuatu ini mau datang. Tapi kamu akan berusaha tenang ya, kamu akan berusaha ya udahlah relax ya, seperti yang tadi aku bilang, ya sudah gitu. Kita tenang, kita relax ya. Mau respon apa yang kita berikan nanti ya nantilah gitu. Karena aku rasa semua akan terjadi mengalir begitu aja, mengalir seperti air ya. Kalau memang akhirnya itu baik, pasti didekatkan. Gitu aja kok repot ya. Oke, ada suara binatang. Mungkin dalam waktu dekat ini ya, ini kemungkinannya akhir tahun ini sih, menjelang akhir tahun ini kita bisa mendengar, entah kapan nanti ya, suatu saat memasuki akhir tahun ada nanti suara-suara binatang ya. Suara binatang ini suara-suara binatang yang nggak biasa lah ya. Biasanya nggak dengar suara binatang ini loh biasanya aku nggak dengar suara hewan ini, tapi kok ngerasa gimana gitu. Atau misalnya gini ya, dari hewan-hewan yang deket aja. Misalnya malam-malam ada suara kucing, ada suara anjing, atau ada suara misterius ya. Entah dari suara burung, suara apa gitu ya. Pokoknya dari suara-suara binatang yang kamu curigai melalui intuisi ya. Dan kamu rasa ini suara binatang kayaknya ada tandanya deh. Kayaknya sesuatu akan terjadi gitu. Ya itu akan terjadi. Jadi ya, jangan sepelekan intuisimu, jangan sepelekan firasatmu gitu kak ya. Jadi suara binatang itu kayak membawa kabar juga gitu. Kayak misalnya malam-malam suara anjing ya, itu biasanya bentar lagi ada kabar. Entah kabar dari seseorang, dari teman, keluarga, itu ada aja. Atau ada suara apa gitu yang lainnya ya, itu pertanda ada yang mau terjadi ya. Jadi dengarkan intuisimu, dengar kata hatimu. Oke? Ada yang menyesali, ada yang bersedih. Tahun akan segera berganti, tapi tidak ada kamu di sisi. Wah, ya sedih loh guys. Jadi ya mungkin ini firasat juga sih. Nggak bisa kita bohongi ya firasat itu.
Kalau firasat kita bilang kayaknya ada yang menyesal di sana, sepertinya dia menyesal atas perbuatannya, atau dia di sana bersedih, dia kayaknya kangen deh sama Akyu ya. Dia kayaknya rindu, dia kayaknya merasa bersalah sama aku. Ya itu benar dan akan terjadi, akan terlihat gitu. Ya karena apa ya? Kan kita bisa merenung ya. Apalagi tahun akan segera berganti ya. Tahun ini akan segera berganti ke tahun selanjutnya. Tapi ternyata kita belum bersama. Nggak ada kamu di sisi aku ya. Ya kamu bisa kan merasakan gitu apa yang aku rasakan. Ya firasat kamu itu benar gitu. Wah, ini yang punya kontak batin ya. Ini yang punya ikatan batin nih. Aroma-aromanya ya kan. Oke. Ini tentang air, perairan ya. Mungkin ada firasatmu. Ini kayaknya nanti ya, entah suatu saat. Pokoknya menjelang akhir tahun ini, kita bisa merasakan sesuatu tentang air. Misalnya apa ya? Ya, aku ngerasa akan terjadi sesuatu seperti air akan meluap gitu. Apalagi musim hujan, apalagi ya kan di akhir tahun ini ada aja ya gempa, musibah, bencana. Jadi kita bisa kepikiran sama air gitu. Kalau misalnya banjir gimana gitu. Kalau misalnya air meluap atau air kayak gelombangnya seperti apa gitu kan kita takut ya. Jadi ada firasat-firasat gitu nantinya. Dan ya kita banyak berdoa ya, banyak berjaga-jaga gitu. Oke? Kemudian ada yang puas di luar tapi tidak puas di dalam. Wah, to the wah. Ada yang puas di luar katanya, tapi tidak puas di dalam. Maksudnya gimana ya, Say? Maksudnya ya, Say, kayak gini, Kak. Kita bisa kan entah suatu saat akan punya firasat ya sebenarnya aku tahu deh dia itu puas dengan egonya. Aku tahu dia itu puas lah dengan tingkah lakunya. Mungkin dengan begini, dengan begitu, dengan fokus ke yang lain. Aku ngerasa ya dari luar dia terlihat puas gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati dia tidak puas ya. Jadi kita bisa punya firasat gitu. Aku tahu seseorang terlihat dari luar bahagia, tapi di dalam dia nggak bahagia. Di hatinya mungkin dia sedih, mungkin dia menangis. Sebenarnya gitu, oke? Ini ada envy and jealous ya. Envy itu and jealous artinya ya adalah firasat kayak seseorang ada yang iri dengan kamu, ada yang cemburu dengan kamu, ya. Jadi ada sih firasat kayaknya ada yang envy sama aku. Kayak ada yang membanding-bandingkan hidup dia sama aku. Kayaknya ada yang iri. Sepertinya ada yang cemburu sama aku. Ya, ada yang jealous gitu. Jadi kamu bisa rasakan ini. Atau firasatmu itu memang akan terjadi. Kayak apa ya? Aku ngelihat deh tingkah laku si ini si Ono ya. Kayak gak suka gitu sama aku ya. Seperti ada rasa iri lah, cemburu. Atau ya ada yang cemburu sama kamu ini karena suka. Ada yang cemburu sama kamu karena cinta gitu. Jadi dia tuh kayak di sana seperti tidak terima ya. Dia tidak terima kalau kamu lebih positif. Ya mungkin ada firasat gitu ya. Kayaknya dia di sana nggak terima deh kalau aku lebih bahagia, aku bisa lebih mencintai diriku sendiri. Ya aku rasa dia nggak terima gitu. Itu benar loh, Say. Dan kamu akan lihat itu di akhir tahun ini. Dan nih, belajar mengelola keuangan di akhir tahun agar siap menghadapi keuangan di tahun selanjutnya. Dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, jadi ya apalagi akhir tahun ya. Itu kan udah banyak isu-isu ya. Jaga keuangan, jaga ekonomi begitu. Nah, kamu ya jadi kayak gimana ya firasat kita itu bisa muncul ya. Ih, berarti keuangan aku gimana ya?
Terus tahun depan gimana ya, say? Kayak khawatir gitu sama keuangan gitu. Jadi kamu akan punya firasat gitu, akhirnya kamu punya kesadaran, kamu harus belajar mengelola keuanganmu mulai dari akhir tahun ini. Supaya kamu siap menghadapi keuangan di tahun selanjutnya. Dan kamu akan percaya, kamu akan optimis bahwa semua akan baik-baik aja. Gitu guys ya. Ih, gemoy banget kamu. Oke. Oke, yang aus minum lah, ya kan? Lanjut. Di shuffle dulu ya. Kita lihat lagi firasat ya, yang akan segera terjadi akhir tahun ini. Kita lihat lagi. Oke. Thank you ya. Tara. Wah. Jadi ini siapa nih punya firasat? Aku pengen mandiri loh, say. Aku ngerasa aku bisa mandiri. Ya, sendiri menyendiri. Ya nggak apa-apa lah. Bisa lah. Kenapa enggak gitu. Jadi aku ngerasa, walaupun ini akhir tahun ya, walaupun menjelang akhir tahun, tapi kamu tetap ada rasa optimis gitu. Kamu akan bisa punya rasa optimis bahwa ya udah, bahagiain diri sendiri aja dulu ya. Jadi nggak terlalu bergantung dengan orang lain gitu. Kayak kamu ngerasa ya sendiri juga bisa bahagia. Nggak harus ada si ini si ono baru saya bahagia. Ya nggak juga lah, say ya. Nggak harus ada dia, nggak harus ada mereka. Kamu bisa bahagia dan firasatmu benar gitu. Oke? Dan akhir tahun ini mungkin kamu punya firasat. Wah, kalau feeling aku, say, kayaknya aku diperhatikan seseorang. We did you. Ternyata bener ya. Ini kartunya ngejawab banget nih ya. Kamu itu memang lagi diperhatikan seseorang dari jauh ya. Lagi dipantau seseorang. Dan aku rasa orang ini sudah healing gitu. Orang ini sudah menenangkan diri. Dia sudah membersihkan energi toksik di dalam diri. Jadi ya semoga aja dia memiliki energi yang positif dan mau melakukan hal yang positif ya, terutama untuk kamu gitu. Nih kan ada pergerakan gitu. Ini beberapa punya firasat ya. Kayaknya ada yang mau datangi saya gitu, say. Wah, ternyata ada yang benar ya. Atau ternyata ya ada pertemuan karena seseorang menemui kamu. Memang dia yang niat banget menemui kamu. Ada yang begitu ya. Entah siapalah dia ini atau mereka. Ada yang lagi siap-siap ini ya. Aku mau datang loh, say gitu. Ini siapa? Ini kan mau bergerak ini. Mau jauh lah, mau ini ono lah, mau drama-drama atau ya apapun yang terjadi, kayaknya pengen banget ketemu kamu. Ya, ini siapa nih, Kak? Bisa dia loh. Tapi bisa juga ini ada di kalangan teman ataupun keluarga. Jadi ya sudah. Oke, ada tower moment, jeder ya, duar. Ya udah, di sini kamu bisa kaget. Apa yang kamu rasa? Kayaknya perasaanku aja, kayaknya firasatku doang, kayaknya apa ya? Kayaknya ilusi aku aja gitu. Ya beberapa kalian ada yang pernah merasa apa yang kamu pikirkan itu, apa yang kamu rasakan itu kayaknya bukan apa-apa, tapi ternyata sesuatu loh, sesuatu yang sangat luar biasa. Ini berapa kalian intuisi, feeling, firasat, kata hati banyak benarnya ya. Banyak banget ini benarnya. Bisa merasa kayak kayaknya seseorang ada masalah deh. Tapi kayaknya perasaanku aja. Atau kayaknya dia itu ada masalah, dia kayaknya nggak bahagia. Dia tuh kayaknya ada masalah di keuangan, di kerjaan. Kayaknya perasaanku aja gitu. Tapi ternyata benar loh. Itu fix ya. Ini kamu akan menemukan tanda-tandanya. Bahkan kamu bisa melihat itu di depan mata. Dan kamu akan kayak the tower moment ini. Kaget.
kaget sekaget-kagetnya. Ya sudahlah ya. Ya memang firasatmu itu ada aja ya yang bisa terjadi. Oke, lanjutlah. Oke, ini terakhir ya. Nah, nih siapa yang punya firasat akan dicari seseorang. Wah, ada yang terjadi ya beberapa kalian. Aku ada firasat loh, say. Aku akan dicari sama Kamio ya, atau ya kamu ngerasalah aku akan dicari siapa gitu. Itu ada yang terjadi akhir tahun ini ya. Kemudian di sini tidak pernah merasa sendiri meskipun dalam keadaan sendiri. Seperti ada yang menjaga diri ini ya. Nih menjelang akhir tahun nih. Wah, firasat aku ya. Aku tuh nggak pernah sendiri sih. Bahkan ketika aku sendiri, aku ngerasa aku nggak sendiri. Nggak tahu kenapa ya, ada sih kalian beberapa gitu ya. Entah suatu saat kamu bisa merasakan tidak pernah merasa sendiri meskipun dalam keadaan sendiri. Ya seperti ada yang menjaga dirimu gitu. Yang menjaga banyak kok ya. Ada Tuhan, ada semesta, ada malaikat, bahkan mungkin leluhur ya. Leluhur, kakek nenek moyang itu berdiam di dalam dirimu gitu, atau menjaga di sisimu. Jadi ya gitu sih. Kadang kita kalau menyendiri ya, kalau kita lagi sendiri kayak ngerasa kayak ada yang nemenin gitu, kayak ada yang temani kamu. Bahkan kadang ngerasa kok kayak rame ya. Ini ruangan aku kayak rame gitu. Ya ada yang jaga kamu gitu. Oke? Yang childish itu, yang egois itu akan mulai berpikir dewasa. Wah, dewasa. Dewasa lah, ya kan? Nah, jadi yang childish, yang kekanak-kanakan, yang egois ya. Ya, mungkin ada nanti di firasatmu. Kayaknya dia udah mulai berpikir dewasa. Kayaknya dia udah mulai bisa bersikap bijaksana. Ya, semoga ini ya, ada yang terjadi. Dan yang menjauh akan segera mendekat. Oke, siapa yang punya firasat gini ya? Beberapa ada yang terjadi nanti di akhir tahun ini, yang menjauh ini akan segera mendekat. Atau ada dari yang jauh ya. Karena kerasa sih, ini yang berjarak ini ada yang mau mendekat, begitu. Terus, sesak di dada akan menimbulkan kesadaran untuk mengelola kesehatan, jaga pikiran, dan jaga perasaan. Sering-sering healing ya. So, menjelang akhir tahun ini kamu bisa merasa nanti entah suatu saat akan sesak di dada ya. Bisa sesak di dada tiba-tiba, kemudian akan menimbulkan kesadaran ya. Ayo sadar ya, aku akan sadar sih. Aku sadar untuk mengelola kesehatanku. Aku akan menjaga pikiranku, perasaanku. Aku nggak mau overthinking lagi loh, say ya. Aku nggak mau berpikiran berlebihan lagi. Aku nggak mau terlalu baperan lagi. Ya, aku sayang sama diriku. Aku harus jaga tubuhku. Aku harus jaga mentalku. Ya, sering-sering healing gitu ya. Oke. Terus ada firasat mungkin pesan penting dari seseorang ya. Jadi di akhir tahun ya bisa aja ada firasat gitu ya. Aku ngerasa deh kayaknya ada yang mau menyampaikan pesan penting buat aku ya. Ya mungkin dari seseorang, mungkin Kamio ya. Jadi ada gitu. Firasat kita yang kita rasa, kayaknya ada deh yang mau kirim pesan penting akhir tahun ini. Itu ada yang kenyataan. Terus ada tentang cakra di perut ya. Cakra di perut meningkatkan fokus menjadi cerdas dan berkualitas. Ini juga tentang nafsu makan dan buang air ya. Jadi maksudnya apa sih, say? Nah, misalnya gini, menjelang akhir tahun ini ya. Masuk akhir tahun ini bisa kayak di bagian perut ada nyeri, di bagian perut ada sakit, atau kayak perut ini suka nggak enak gitu loh, say ya. Tandanya cakra di perut, penangkap energi yang berada di dekat perut itu bekerja ya. Dan ya mungkin ini berpengaruh kayak untuk nafsu makan, kadang selera makan banget, tapi kadang enggak. Buang air juga tidak beraturan gitu. Ya itu tandanya ada sesuatu, kayak kamu akan sadar aja,
kamu tuh harus meningkatkan fokusmu untuk menjadi cerdas dan berkualitas. Ya, cerdas ini kan bisa tentang ini loh. Kayak misalnya kalau perut nggak enak gitu kan, oh berarti aku harus cerdas mengatur pola makan. Oh, aku harus cerdas mengatur pola hidup gitu dan sebagainya. Oke? Nah, terus akan mengingat orang yang sudah tiada, tandanya diingatkan untuk ziarah ya. Jadi ada di akhir tahun ya, firasat gitu. Nanti entah suatu saat tiba-tiba bisa merasa, kok aku ingat ya, ada orang yang sudah tiada gitu. Aku ingat si ini udah meninggal. Aku ingat si itu udah tiada gitu. Ya, tandanya diingatkan untuk ziarah ya. Jadi kayak firasat itu kayak menyadarkan kita bahwa oh, kayaknya aku perlu ziarah, kayaknya aku perlu pergi ke makam untuk berdoa begitu, ya. Oke, langsung lah kita lihat huruf ya, huruf-huruf yang berkaitan gitu, berkaitan. Ada S, ada J, ada O, Z, B, ada A. Kemudian R, ada G, T, L, ada K, ada Y, ada huruf M, ada I, ada B, C, E, dan ada huruf U. Oke. Terus kita lihat bulan dulu ya. Bulan yang ada kaitannya ini. Bulan siapa ini? Ada bulan Desember. Ada bulan Januari, Oktober, Februari, ada Maret, ada September, ada bulan April, ada November. Oke, zodiak berkaitan. Ini ada Libra, ada Capricorn, ada Pisces, Aquarius, Virgo, Cancer, Sagittarius, dan Scorpio. Oke, tempat wilayah daerah. Ini ada Klaten, Banjarmasin, Cirebon, Lombok, Bekasi, Makassar, Tasikmalaya, Madiun, ada Bogor, Cimahi, Tegal, Hong Kong, ada Brebes, Eropa, Europe, China, Tapanuli, Kupang, Sidoarjo, Amerika, Ternate, ada Palembang, Korea, Semarang, Banyuwangi, Arab Saudi, ada Palu, ada Probolinggo, ada Pekanbaru, kemudian ada India, dan Mojokerto. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih guys udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.